Pengen tahu nih tentang kondisi geologinya Pantai Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Kira-kira gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Astiawati, NIM 1904111000057 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi geologi di Kabupaten Tangerang, khususnya lokasi yang saya ambil saat ini yaitu Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Maut. Untuk materi selanjutnya, yuk kita simak. Bercerita mengenai Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten dengan ibu kotanya yaitu Tigaraksa. Letak geografis dari Kabupaten Tangerang yaitu berada di titik koordinat 6-620 lintang selatan dan 1620 sampai 1643 bujur timur. Kabupaten Tangerang terdiri dari 28 kecamatan dan Kecamatan Mauk ini merupakan salah satunya yang merupakan juga tempat pengambilan dari video ini. Lebih tepatnya, lokasi Pantai Tanjung Kait ini berada di Jalan Raya Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tanjung Kait merupakan salah satu potensi objek wisata di Kecamatan Mauk. Karena letaknya berada di pantai utara Kabupaten Tangerang, menjadi daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Lokasi pengambilan video ini atau Pantai Tanjung Kait yang berada di Kecamatan Mauk merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang sebelah utara, di mana bagian utara dari Kabupaten Tangerang ini termasuk dataran rendah, yaitu dengan ketinggian antara 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tangerang bagian utara ini juga sedikit bergelombang lemah dengan kategori batuan, yaitu asal pengendapan atau aluvial. Material yang pertama yaitu endapan kasar. Berada di tepian Pantai Tanjung Kait dekat dengan air. Teksturnya kasar dengan pecahan halus. Hal ini dikarenakan didominasi dari cangkang biota laut yang telah mati dan hancur. Warnanya gelap karena berkena air laut dan terdapat butiran putih yang berasal dari cangkang biota laut. Material yang kedua yaitu pasir kering. Teksturnya halus dengan warnanya coklat kekuningan hingga abu. Terhampar luas di sepanjang pantai Tanjung Kait ini, di mana pasir ini juga menyerap panas matahari sehingga akan terasa panas jika terinjak oleh kaki secara langsung. Pasir yang letaknya sedikit jauh dari bibir pantai akan lebih bertekstur kasar karena mengandung kerikil-kerikil kecil dibandingkan dengan pasir yang lebih dekat dengan bibir pantai. Material selanjutnya yaitu pasir basah, memiliki tekstur yang lebih encer dikarenakan terdapat kandungan air laut di dalamnya dan warnanya pun lebih gelap. Suhunya lebih dingin dibandingkan dengan pasir kering. Material yang selanjutnya yaitu batuan. Batuan di lokasi Pantai Tanjung Kait ini jumlahnya tidak begitu banyak, namun juga tidak sedikit. Batuan di pantai ini didominasi dari jenis siltstone atau batu lanau, di mana memiliki ukuran kira-kira berdiameter 70 cm dengan berat kurang lebih 15 kg. Batu lanau ini terbentuk karena proses pelapukan batuan beku. Warnanya coklat, merah, ungu, hingga keabu-abuan, dan termasuk batuan sedimen. Bubuk dari batuan ini berukuran lebih kecil daripada pasir, dan memiliki material berwarna hitam yang kemungkinan merupakan material organik. Tekstur dari batuan ketika dihancurkan yaitu berbulir halus dan memiliki kerikil khas yang sedikit besar.
Kandungan mineralnya lebih kompleks, walaupun mineral utamanya sedikit. Batu lanau yang tergenang air akan memiliki corak berwarna hijau. Hal ini disebabkan karena lumut hidup di atasnya. Di sini saya akan menyebutkan aspek penentuan atau aspek determinasi dari batuan lanau ini, dimulai dari faktor yang pertama, yaitu crystal form. Batuan lanau termasuk ke dalam granular as in marble atau granular massif. Faktor yang kedua yaitu color atau warna, di mana batuan lanau ini berwarna coklat keunguan, coklat kemerahan, sampai hitam. Faktor yang ketiga yaitu cleavage atau belahan dari jenis muscovite, di mana belahan ini secara satu arah, ke kanan atau ke kiri. Yang keempat yaitu fracture atau pecahan. Batuan lanau berjenis subkonkoidal atau bentuknya mirip kurva, namun pola melengkungnya kurang jelas. Yang kelima yaitu luster atau derajat kecerahan, di mana batu lanau ini termasuk ke dalam kilat bukan logam atau luster non-metalik. Yang keenam ada streak atau goresan, ataupun warna bubuk mineral yaitu hitam. Dan faktor yang terakhir yaitu hardness atau daya tahan, di mana batu ini tidak begitu keras karena merupakan hasil dari pelapukan. Kondisi air laut dari Pantai Tanjung Kait ini memiliki kualitas yang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daerah sekitaran Pantai Tanjung Kait sudah padat penduduk dan rentan terhadap aktivitas manusia. Kegiatan pertambangan juga cukup mempengaruhi kualitas dari air laut di pantai ini. Pantai Tanjung Kait memiliki keseimbangan pantai, yaitu seperti abrasi dan erosi, dengan gelombang pasang surut yang tidak begitu tinggi. Pantai Tanjung Kait ini berjenis pantai berpasir hitam kecoklatan yang landai. Kondisi pantai sebagian besar terdiri dari area pertambangan yang telah ditinggalkan akibat proses erosi yang menghantam tebing pantai hingga terkikis. Gelombang pantainya tegak lurus dengan maksimal gelombang kurang lebih 1 meter. Tanjung Kait mengalami erosi sekitar 10 meter per tahun yang juga dikarenakan oleh eksploitasi sumber daya pesisir beberapa tahun terakhir. Erosi pantai di Tanjung Kait ini tergolong erosi yang berat dan bersifat jangka panjang. Proses erosi ini juga dipengaruhi oleh musim, di mana pada suatu musim terjadi badai dengan gelombang yang tinggi dan menyebabkan erosi pantai dengan tingkat kerusakan yang tinggi pula. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dede M. Sulaiman tahun 2012 tentang rehabilitasi pantai dengan pemecah gelombang yang rendah berbahan geotube studi kasus Pantai Tanjung Kait, Tangerang. Mari kita lihat beberapa benda alami yang ada di lokasi sekitar Pantai Tanjung Kait ini. Benda-benda ini merupakan salah satu hasil dari suatu proses, di mana proses ini memakan waktu yang sangat lama. Walaupun memakan waktu yang sangat lama, proses-proses ini dapat menghasilkan begitu besarnya perubahan. Salah satunya yaitu perubahan permukaan bumi. Contohnya seperti batu yang saya injak ini. Batu tersebut merupakan contoh dari hasil suatu proses, di mana membentuk suatu perubahan. Batu tersebut setiap harinya terkikis oleh air laut atau disebut dengan abrasi, di mana proses tersebut akan menyebabkan perubahan bentuk pada batu tersebut, dan batu tersebut akan berubah bentuk sedemikian rupa. Itulah contoh kecil dari suatu proses. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus hidrologi. Siklus hidrologi diawali dengan proses evaporasi atau penguapan yang berasal dari air yang ada di bumi, seperti samudra, laut, danau, sungai, bahkan bendungan sekalipun.
Selanjutnya ada proses transpirasi, yaitu proses penguapan juga, namun berasal dari makhluk hidup, baik itu tanaman ataupun binatang. Gabungan dari proses evaporasi dengan transpirasi disebut dengan proses evapotranspirasi. Uap air dari proses-proses inilah yang berasal dari daratan ataupun lautan bergerak ke atas menuju ke atmosfer. Uap tersebut kemudian mengalami proses kondensasi dan menyatu membentuk awan. Awan-awan ini yang telah mengalami proses adveksi akan berlanjut ke proses presipitasi atau hujan, lalu turunlah hujan ke bumi. Air hujan yang telah turun kemudian akan mengalir kembali ke sungai, danau, ataupun laut, atau disebut dengan runoff. Selain mengalir ke area yang lebih rendah, ada juga sebagian kecil air yang mengalami proses infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Tahapan-tahapan ini akan berulang lalu membentuk siklus. Demikian penjelasan mengenai kondisi geologi di sekitar saya, atau lebih tepatnya di Pantai Tanjung Kait ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.